Dan saudara-saudari yang dicintai oleh Allah yang berbelas kasih. Iman yang dalam kepada Allah menggerakkan hati untuk berbelas kasih. Inilah salah satu keutamaan hidup Santo Arnoldus Jansen, pendiri kongregasi SPD, SSPS, dan SSPS AP. Karena itu, sebagai putra-putri rohaninya, kami mau menghidupi keutamaan ini, terutama kami para abdi Roh Kudus yang sejati, dipanggil untuk hadir dan membagi kasih Allah kepada sesama yang sangat membutuhkan, terutama umat di Stasi Lajang. Dengan semangat kegembiraan Roh Kudus, kami mau menjadi perpanjangan kasih Allah. Maka, sebagai satu kongregasi, tahun ini kami memasuki tahun Compassion atau tahun belas kasih. Marilah dengan penuh rasa syukur kita semua bangkit berdiri dan memuji Allah yang berbelas kasih dengan menyanyikan lagu pembuka.
Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Kelahiran Tuhan Yesus Juru Selamat kita itu membawa sukacita, membawa damai bagi kita sekalian, menghadirkan damai itu di tengah-tengah kita. Bapak, Mama, saudara-saudari, para suster, pater, bruder yang saya kasihi, hari ini gereja merayakan hari Minggu biasa yang kedua dan kehadiran para suster SSPS atau suster-suster Abdi Roh Kudus di tengah-tengah kita bersamaan dengan pembukaan tahun Compassion atau tahun belas kasih bagi kongregasi suster-suster SSPS tahun 2024. Apa artinya bagi kita? Para suster menyadari bahwa mereka telah dipanggil dan telah merasakan Allah yang berbelas kasih itu menyapa hidup mereka, membimbing mereka di jalan panggilan hidup mereka. Karena itu, hari ini mereka menghadirkan di tengah-tengah kita secara nyata bagaimana Allah yang berbelas kasih itu menyapa kita sekalian, menyapa Bapak dan Mama, menyapa adik-adik sekalian, umat Allah di stasi Laja ini. Karena itu, Bapak, Mama, saudara-saudari, mari kita menyiapkan diri kita untuk merayakan Ekaristi ini. Dengan terlebih dahulu kita mohon ampun atas segala salah dan dosa kita, supaya kita layak merayakan Ekaristi. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
Kita bersyukur bersama para suster SSPS Provinsi Flores Barat untuk tahun misi global tahun 2023 yang telah dilewati, dan mohon rahmat berkat Tuhan bagi mereka dalam memasuki tahun belas kasih tahun 2024. Kita mohon berkat Tuhan bagi kongregasi misi SSPS dan SPD dalam karya misinya. Dan kita juga mohon rahmat berkat penyertaan dan perlindungan Tuhan bagi seluruh umat Allah di stasi belajar ini. Ya, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami mohon, gerakkanlah kami untuk dengan setia mengikuti Dia, tinggal bersamanya, mendengarkan sabdanya, dan melaksanakan kehendak-Nya. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Dari kitab pertama Samuel. Pada hari itu, Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Samuel menjawab, "Aku datang, ya akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuh adalah anggota Kristus? Siapa yang mengingatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Jauhkanlah darimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan Inilah Injil suci menurut Yohanes. dimuliakanlah Tuhan." Sekali peristiwa, Yohanes berada di tempat ia membaptis orang di Sungai Yordan, sedang berbincang-bincang dengan dua orang Yang murid. saya kasihi, para suster formator atau pendamping yang saya kasihi, para suster, junior, novis, postulan, aspiran yang saya kasihi dalam Tuhan, teristimewa Papa Mama ACKE yang saya kasihi juga dalam Tuhan, dan anak-anak sekalian yang saya kasihi. Sekali lagi selamat pagi dan selamat berhari Minggu untuk kita semua. Beberapa hari yang lalu saya dihubungi oleh salah satu suster yang hadir di tengah-tengah kita ini untuk bersama-sama dengan para suster datang ke stasi Laja untuk merayakan Ekaristi bersama dengan Bapak dan Mama umat sekalian di tempat ini. Namun jauh sebelum itu juga telah dibisiki oleh salah satu suster juga
kalau nanti kami ada kegiatan di Laja, kami minta kesediaan Pater untuk ikut bersama-sama dengan kami supaya bisa merayakan Ekaristi dengan umat di Laja. Kasihan umat di Laja itu jarang mendapatkan pelayanan karena jauh dari paroki. Juga mereka tidak bisa merayakan Natal, tutup tahun, dan tahun baru. Benar tidak? Ya. Dan akhirnya apa yang dibisiki oleh suster itu hari ini benar-benar terjadi. Para suster datang ke tempat ini bersama dengan kami berdua mengunjungi Papa dan Mama dan merayakan Ekaristi di tempat ini dengan tema yang sudah disiapkan oleh para suster yang memasuki tahun 2024 ini dengan mengusung tema berbelas kasih. Bapak dan Mama, saudara-saudari, umat beriman yang saya kasihi dalam Tuhan, kita mendengar dalam bacaan pertama tadi kisah tentang Tuhan Allah memanggil siapa tadi? Memanggil Samuel. Tuhan Allah memanggil Samuel. Samuel dalam keadaan tidur dan Tuhan Allah memanggilnya. Dia pikir Eli yang memanggil. Karena itu dia bangun menghadap Eli dan bertanya, apakah Bapa memanggil saya? Eli menjawab, bukan. Dan memang kita mendengar bahwa Samuel sama sekali belum mengenal Tuhan Allah. Karena itu dia berpikir bahwa Eli yang memanggil. Dan ketiganya Tuhan Allah memanggil Samuel, sadarlah Eli bahwa yang memanggil Samuel adalah Tuhan Allah. Karena itu Eli berkata kepada Samuel, jika ada yang memanggil engkau sekali lagi, jawablah, bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Rasa-rasanya bacaan pertama yang kita dengar tadi sesuai dengan konteks dari perayaan kita hari ini. Selama ini mungkin agen-agen pastoral kami ini tidur seperti Samuel. Atau Bapak dan Mama, saudara-saudari saya di sini juga demikian, tidur seperti Samuel. Karena itu hari ini Tuhan Allah memanggil kita semua datang ke tempat ini untuk mendengarkan suara Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki dari kita. Barangkali kita selama ini atau kita menerima baptisan tidur atau baptisan bayi. Sedikit dari kita yang menerima baptisan ketika sudah besar atau dalam keadaan berdiri, sehingga membuat kita lebih banyak tidur daripada bangun dan pergi mencari Tuhan. Maka hari ini Tuhan memanggil saya dan Pater Adam. Pernah dengar kata Adam toh? Ya, manusia pertama itu namanya Adam. Tapi yang ini bukan manusia pertama. Dan juga para suster sekalian datang ke tempat ini untuk berbagi kasih, untuk menunjukkan kepada Papa dan Mama sekalian betapa Allah sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah kita, betapa Allah sungguh-sungguh mengasihi kita umatnya. Dan kita mendengar dalam bacaan Injil, kalau tadi dalam bacaan pertama Eli menunjukkan kepada Samuel siapa itu
Tuhan Allah. Dalam bacaan Injil kita mendengar ada Yohanes Pembaptis. Ketika Tuhan Yesus datang kepadanya, dia berkata kepada murid-muridnya bahwa lihatlah anak domba Allah. Dan kemudian dua orang murid itu pergi mendekati Yesus dan pergi mengikuti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus oleh ke belakang bertanya kepada mereka berdua, apa yang kalian cari? Lalu mereka dua menjawab, Guru atau Rabi, di manakah engkau tinggal? Lalu Yesus menjawab mereka, mari dan kamu akan melihat. Akhirnya mereka ikut Yesus dan tinggal seharian bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Bapak dan Mama, umat beriman yang saya kasihi dalam Tuhan, kami sekalian, pater, bruder, dan juga suster, telah mendapat panggilan khusus untuk mengikuti Tuhan Yesus. Dan Bapak dan Mama sekalian, adik-adik, juga oleh sakramen pembaptisan dipanggil untuk mengikuti Tuhan Yesus. Kita semua dipanggil untuk mengikuti Tuhan Yesus, untuk merasakan betapa Allah mengasihi kita. Kita mendengar tadi ada 3 gelar dari Yesus yang ditampilkan oleh penginjil Yohanes dalam perikopnya tadi. Yang pertama, lihatlah anak domba Allah. Kalau dalam perikop sebelumnya itu kalimat lengkapnya, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Itu artinya apa untuk kita? Artinya bahwa Allah sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah kita, menunjukkan belas kasih-Nya kepada kita dan menghapus dosa-dosa kita. Lalu yang berikut, Yesus disebut sebagai guru. Kita semua tahu apa itu tugas daripada seorang guru. Guru bertugas untuk mengajarkan kepada kita yang tidak tahu membaca, bisa membaca. Dan orang mengatakan buku adalah jendela dunia, dan kita hanya bisa tahu tentang dunia ini ketika kita tahu membaca. Karena itu, dan yang ketiga yang ditampilkan oleh penginjil Yohanes adalah Yesus sebagai Mesias, Kristus penyelamat. Tuhan Allah sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah kita melalui Tuhan Yesus, yang pertama untuk menebus kita orang yang berdosa ini, dan yang kedua sebagai guru yang mengajarkan kepada kita tentang yang baik dan yang tidak baik, yang benar dan yang salah, dan yang berikut sebagai Mesias, juru selamat kita, penyelamat kita. Maka Bapak, Mama, saudara-saudari, umat beriman yang saya kasihi dalam Tuhan, kita semua hari ini diundang untuk menjadi pengikut-pengikut Kristus yang berbelas kasih, menjadi pengikut-pengikut Kristus yang mampu menunjukkan kasih Allah kepada sesama yang kita jumpai di sekitar kita, kepada keluarga kita, Bapak terhadap Mama, Mama terhadap Bapak, Bapak dan Mama terhadap anak-anak. Seringkali rumah tangga itu berpisah, Bapak dan Mama berpisah atau cerai hanya karena masing-masing mempertahankan ego, keangkuhannya,
sehingga tidak ada pengampunan atau belas kasih. Kita tidak bisa pungkiri bahwa dalam kehidupan rumah tangga pasti ada percekcokan, pasti ada pertengkaran. Tetapi hari ini kita semua diundang, diajak untuk memiliki hati yang berbelas kasih, hati yang mau mengampuni, baik itu istri atau suami, bapak atau mama yang bersalah kepada kita. Begitu juga dengan anak-anak. Seringkali juga bapak dan mama mendidik anak-anak itu terlalu keras. Akhirnya anak-anak tidak merasakan apa yang mereka harapkan, yaitu merasakan belas kasih dari Allah Bapa kita. Orang tua biasanya dikatakan sebagai Tuhan Allah yang hadir secara nyata di tengah-tengah keluarga. Maka tugas dari Bapa dan Mama yang harus menghadirkan sifat dari Tuhan Allah itu, Tuhan Allah yang berbelas kasih kepada anak-anak. Bapak, Mama, saudara-saudari, para suster, umat beriman yang saya kasihi dalam Tuhan. Mari dalam kehidupan kita setiap hari, kita berusaha untuk menjadi murid-murid yang berbelas kasih, murid-murid yang membawa kasih itu kepada sesama, kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, dan juga kepada semua orang yang kita jumpai dalam kehidupan kita setiap hari. Semoga Tuhan memberkati. Allah Bapa Maha Kasih, bimbinglah, dampingilah selalu para pemimpin dan petugas gerejamu dalam panggilan dan perutusan mereka. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami. Kami menyanyi lagu yang bersih, sambil membawa semangat kami. Kami menyanyi lagu yang bersih, sambil membawa semangat kami. Mari kita
Mari kita berdoa supaya persembahan kita, segala intensi, niat dan kerinduan hati kita berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami ini dan kuduskanlah jiwa raga kami, agar kami dapat memuliakan nama-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Mari kita berdoa supaya persembahan kita, segala intensi, niat dan kerinduan hati kita berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami ini dan kuduskanlah jiwa raga kami, agar kami dapat memuliakan nama-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita,
Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama. Mama, saudara-saudari yang terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Saat indah berjumpa dengan Tuhan, hati yang rendah bisa benar berjumpa.
Ya Allah, semoga tubuh Kristus yang telah kami sambut ini mendorong dan memberikan keberanian kepada kami untuk mewartakan putra-Mu, sehingga semakin banyak orang mengenal dan mengimaninya. Yesus Kristuslah satu-satunya jaminan keselamatan abadi yang kami harapkan. Sebab Dialah Tuhan, pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, tugas, pekerjaan, usaha, dan karya kita, anggota keluarga kita dimanapun mereka berada, teristimewa seluruh rangkaian kegiatan kita hari ini, selalu dan senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari, dengan ini perayaan Ekaristi hari Minggu biasa kedua telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita semua Sedemikian Allah mencintai dunia, maka diberikannya kita putranya yang tunggal, Yesus Kristus penyelamat kita, yang tiada tara bandingannya. Dikirimkannya warta cintanya kepada kita, lalu diutusnya mereka yang mendengarkannya, membawa warta kepada sesama dengan suara lantang memahanu. Mari kita bawakan cintanya kepada dunia, cinta yang paling agung, cinta paling agung. Jadilah keteguhan dengan orang yang tersesat, bimbinglah mereka ke jalan yang benar, ke jalan yang benar. Dan terangkanlah lorong-lorong insan yang gelap gulita, tersenyum cinta Tuhan, cinta Tuhan. Pergi dan jelajahi sudut dunia.
SSPS seluruh dunia akan dimulai. Pater, Bruder, para suster dan umat beriman yang terkasih. Melihat realitas dunia saat ini yang sedang mengalami krisis, baik itu yang terjadi dengan alam maupun dengan manusia, yang menimbulkan bencana alam, peperangan, kemiskinan, kelaparan, serta berbagai macam penyakit dan virus, sungguh mengundang perhatian kita semua untuk melakukan suatu aksi nyata. Karenanya, kongregasi SSPS mencoba untuk menjawab jeritan ini dengan melakukan aksi nyata agar dapat menyentuh sesama yang membutuhkan cinta dan perhatian dengan menetapkan tahun 2024 sebagai tahun Kompassion atau tahun belas kasih. Untuk itu kita semua hadir di sini bersama-sama menyongsong tahun Kompassion atau tahun belas kasih yang akan dibuka secara resmi esok dengan semangat berbagi dan bela rasa. Pelepasan balon ini sebagai tanda bahwa rahmat belas kasih Allah akan memenuhi seluruh dunia, memenuhi seluruh bumi, termasuk seluruh umat di Stasi Laja ini. Kami mempersilakan para formatur untuk memegang balon. Mengiringi pelepasan balon ini, kami mempersilakan Suster Margaretis SSPS untuk memukul gong. Dalam nama Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang menjadi dasar dari misi kongregasi SSPS dan STD, dengan resmi saya membuka tahun ini. Bapak Fitri, Kepala Desa Melar, Mama Martina, aku Ketua Stasi Laja, para medis dari Puskesmas Tangsa, Pater Andi, Pater Adam, Bruder Tommy, Suster Natalia, Suster Margaretis dan para junior, Suster Ita dan para novis, Suster Irene dan Tulan, Suster Yohanita dan para aspiran, Suster Erni, para suster, terutama Bapak, Mama, Ende, Emma, ACKE, semua yang ada di Laja yang dikasihi Tuhan. Baru sebulan yang lalu kita merayakan hari Natal, hari di mana Tuhan datang di tengah-tengah kita. Karena itu sebagai bukti belas kasih. Karena itu sekali lagi kami mengucapkan limpah terima kasih dan dengan penuh syukur menyadari bahwa Allah hadir di hati orang-orang sederhana termasuk di Stasi Laja ini. Karena itu kami sebenarnya datang ke tempat ini untuk berjumpa dan mengalami kehadiran Allah di tengah-tengah Ende Ema ACKS semuanya. Jadi sekali lagi atas nama para suster kami mengucapkan limpah terima kasih untuk perjumpaan dan kebersamaan kita hari ini. Selamat hari Minggu. Baik, berikut
pembagian sembako, mungkin 3 keluarga dulu yang untuk perwakilan. Setelah itu akan diurus oleh Mama Ketua KBG. Kita mengawali dengan lagu Janji Bakti. Janji bakti cinta setia, padamu ya Tuhan Allah Tunggal Maha Mulia. Dengan hati penerima aku percaya, untuk selalu Tuhan Allah Bapa Allah Tunggal Maha Jaya. Seperti untuk berjanji,
diserahkan oleh Pater Adam. Oke, kembali beri semangat lagi. Yang berikut diserahkan oleh salah satu junior, Terelis, atas nama Mama Sisilia Ulus. Mama Romana Ngamul. Rika, Tava, kan sudah orang. Ya, Kasih dulu. satu novis ini. Tenang ya, saja. Kita bersyukur, berterima kasih ya. Dengan semangat. Yang berikut, berikut Mama Magdalena Nunu. Mama Magdalena Nunu. Menyusul Mama Margareta Gasung. Menyusul Mama Maria Dumen. Mama Maria Dumen. Menyusul Omanis salah satu atas nama Mama Edi, atas nama menyusul Omanis berikan satu. Terima kasih banyak. Terakhir terakhir usul Bapak Mama Kristina Winda. Ya, Sister Irene. Mama Hoko. Oh iya, oke. Sister Irene ini. Mama Dudut. Itu selfie itu ada. Menyusul oh iya, ini Mama BPJS musim baru.